Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib, atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada pasal tentang salam, ya, jual beli salam. Qala al-muallif rahimahullah, faslun wa yasihhu as-salamu halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'id. Asal dan sah jual beli salam baik halan, ya, saat ini, wa muajjalan atau ta'jil yang akan datang, fima takamala fihi khamsu syara'id, ya, apabila terpenuhi 5 syarat, ya, di dalamnya, ya. Jual beli salam yakni yaitu jual beli salam itu diartikan oleh para ulama huwa aqdun ala mausufin fi dhimmati bi'awadin yu'tihi ajilan. Salam ini adalah akad terhadap barang yang mausufin fi dhimmah, ya, barang yang disifati, ya, yang menjadi tanggungan penjual dengan dengan harga yang telah diberikan di awal, ya. Jual beli salam berarti jual beli yang barangnya nanti belakangan tapi uangnya duluan, ya. Ini jual beli salam, tapi barangnya harus mausufin fi dhimmah, ya, harus ditetapkan sifatnya, ya, yang menjadi kewajiban bagi penjual untuk memberikan barang tersebut sesuai dengan sifat yang telah disepakati atau yang diminta oleh pembeli, ya. Jadi jual beli salam adalah jual beli yang barangnya tidak ada pada saat terjadi akad, akan tetapi telah ditentukan sifatnya dan waktunya, waktu penyerahannya serta tempatnya, ya, dengan disegerakan harganya, ya, di depan, ya. Jadi disegerakan uangnya, disegerakan di depan. Nah, tentang kebolehan jual beli salam ini dibolehkan berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan, ya, tadayantum bidain, ya, apabila kalian
melakukan hutang ya sampai waktu yang ditentukan, maka hendaknya tulislah, catatlah. Ya, qala Ibnu Abbas nazalat fis salam. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini ya turun dalam permasalahan salam. Yani sebab nuzul adalah dalam masalah salam dan juga dalam masalah hutang ya. Karena jual beli salam itu jual beli hutang juga ya, ada unsur hutang di dalamnya. Dan juga Nabi SAW sabda, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan salaf, salaf itu jual beli salam, karena jual beli salam juga disebut dengan salaf. As-salamu disebut juga dengan as-salaf ya. Barang siapa yang melakukan salaf ya, yakni jual beli salam, jual beli yang barangnya itu diakhirkan, fal yuslif fi kailin ma'lum, hendaknya dia ya jual beli salafnya itu fi kailin ma'lumin, pada apa barang yang jelas ukurannya, takarannya, wa waznin ma'lumin, dan jelas timbangannya, ila ajalin ma'lumin, dan jelas waktunya, kapan penyerahannya ya. Nah, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kebolehan jual beli salam ya, karena ini kesepakatan para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah ya, jual beli salam itu juga disebut dengan jual beli salaf ya, as-salaf ya. Disebut akad ini dengan akad salam karena taslim ra'sil mal fil majlis wa taqdimuhu 'alal muslimi fihi ya. Jual beli salam itu disebut salam karena diserahkan ya, ra'sul mal, modalnya diserahkan di majlis dan didahulukan atas barangnya ya, barang yang dibeli ya, itu yang disebut dengan muslam fih ya, yang disebut dengan muslam fih. Nah ya, nah bisa difahami ya jual beli salam. Jadi jual beli salam ini adalah jual beli ya, yang mana apa modalnya atau harganya itu diberikan di awal, yaitu di majelis, sementara barangnya itu tidak ada saat itu ya, tapi telah ditentukan sifatnya ya, ukurannya atau timbangannya, serta waktu penyerahannya dan juga tempatnya ya, serta waktu penyerahannya dan juga tempatnya ya. Nah, misalnya Anda butuh ya laptop misalnya ya, maka Anda minta kepada pembeli untuk ya mendatangkan kepada Anda laptop ya dengan spesifikasi yang Anda sebutkan, yaitu mereknya apa ya, RAM-nya berapa ya. Nah, kemudian apa namanya, untuk giganya berapa giga misalnya ya, nah ROM-nya dan yang lain-lain. Jadi telah ditentukan ya, speknya itu telah ditentukan di awal ya. Kemudian kapan harus diserahkan dan di mana ya diserahkannya itu juga ditentukan. Nah, kemudian Anda memberikan harga di depan ya, menyerahkan harganya di depan, uangnya di depan. Dan jual beli ini adalah jual beli yang dibolehkan oleh syariat karena memang dibutuhkan ya, dan banyak menutupi kebutuhan-kebutuhan orang ya. Nah, bermanfaat bagi penjual dan juga bagi pembeli. Untuk penjual, dia bisa mendapatkan modal
yang belum tentu dia memiliki untuk mencari barang tersebut. Jadi modalnya dia dapat, ya. Nah, dan bagi pembeli keuntungannya juga dia akan mendapatkan harga yang lebih murah biasanya, karena ya orang yang dia membutuhkan modal, ya, maka biasanya dia akan menjual barang itu dengan harga yang lebih murah, ya, harga yang lebih murah. Nah, barangnya nggak ada tapi dia sangat butuh dengan modal, dia akan jual dengan harga yang lebih murah, ya, dari harga pasaran. Nah, ini keuntungan yang didapatkan oleh pembeli. Sementara penjual dia dapat keuntungan juga karena dia bisa mendapatkan modal sehingga dia bisa mencari barang, ya, yang dijual belikan, yang bisa dijual belikan, dan tentunya dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, bisa dikatakan ya saling berbagi untung nanti di sini, ya. Penjual dapat untung dengan mendapatkan modal di awal sehingga dia bisa mencari barang dan membeli dan menjualnya kepada pembeli, ya, walaupun harganya lebih murah tapi tetap saja dia dapat untung, dan pembeli juga dapat untung karena dia mendapatkan harga yang lebih bagus, ya. Nah, dengan spek yang bagus juga. Maka jual beli salam seperti ini itu dibolehkan oleh syariat, tapi kemudian syariat memberikan apa? Memberikan syarat-syaratnya, ya, memberikan syarat-syaratnya. Di mana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yuslif aw man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang dia melakukan salaf, itu berjual beli salam, hendaknya dia melakukan salaf tersebut dengan, ya, apa? Wazn kailin ma'lum, dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, dan juga batasan waktu yang jelas, ya, batasan waktu yang jelas. Nah, taib. Yang membedakan, di antara hal yang membedakan antara jual beli salam dengan jual beli hutang secara umum, ya, yakni salam itu apa? Uangnya di depan, ya, dan kontan di depan, tidak boleh tidak boleh dicicil, ya, tidak dicicil, karena memang tujuannya agar si penjual itu bisa mendapatkan modal, ya, bisa mendapatkan modal. Jadi tidak dicicil, ya, di depan, tapi kontan. Nah, ya, tapi kontan. Dan jual beli salam ini adalah pada barang-barang selain emas, ya. Nah, selain emas, selain perak, ya, hal barang-barang yang berlaku di dalamnya riba, ya, karena memang barang-barang yang berlaku di dalamnya riba ini, ya, jika dibeli dengan barang yang sejenis, ya, maka harus kontan, ya. Sementara jual beli salam itu tidak ada salah satu yang tidak kontan, yaitu barangnya, ya, harganya kontan tapi barangnya tidak kontan, ya. Misalnya Anda menginginkan untuk membeli emas, ya, tolong carikan saya emas, ya. Tapi carikan bahasa ini maksudnya belikan saya emas, gitu, ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh menggunakan lafaz seperti ini. Lafaznya harus lafaz salam, ya. Nah, lafaznya harus lafaz jual beli salam. Tapi kalau lafaznya bukan lafaz yang sharih, maka tidak boleh. Tapi jumhur ulama membolehkan, ya. Nah. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan saya mau beli, ya, emas kepada Anda dengan cara salam, ya, sekian gram misalnya, dengan 24 karat misalnya, sekian gram yang 24 karat, ya, harganya di depan, emasnya nanti dicari dulu, maka ini nggak boleh, ya, karena emas ini adalah sesuatu yang harus dibayar dengan kontan, ya, harus dibayar dengan kontan. Nah, karena berlaku di dalamnya riba, ya. Baik. Jadi jual beli salam ini adalah jual beli yang modalnya itu diawalkan, sementara barangnya itu
diakhirkan, tapi dengan sifat yang telah ditentukan, ya, dan waktu serta spesifikasinya. Berkata Syekh di sini, wa yasihhu salamu halan wa muajjalan, dan salam itu boleh, ya, baik itu hal saat ini maupun muajjalan, ya, diakhirkan. Ini walaupun barangnya itu dikatakan harus ada saat ini atau diakhirkan, ya. Misalnya seorang pembeli mengatakan kepada penjual, ya, saya mau beli baju kepada Anda yang sifatnya seperti ini, bahannya dari ini, ya, ukurannya seperti ini, ya. Nah, saat ini juga, ya, saat ini juga, dan uangnya diberikan semuanya saat ini juga. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i boleh, ya, jual beli salam seperti ini boleh, ya, saat ini juga, ya, ini selama dia masih di majlis, ya, kemudian dia cari-cari. Nah, menurut jumhur ulama, maka salam itu tidak seperti ini sifatnya. Salam itu sifatnya itu muajjal, ya, muajjalan, ya, muajjalan, ya, ini bendanya itu harus nanti di belakang, tidak sekarang, karena ini jual beli salam, ya. Kalau bendanya sekarang berarti jual beli kontan, ya, bukan jual beli salam. Naam, wa muajjalan, ya, yaitu jual beli yang bendanya itu atau barangnya itu diakhirkan. Naam, fima takamala fihi khamsu syara'id, pada barang-barang yang terpenuhi 5 syarat di dalamnya. Ya, ada 5 syarat, ya, jual beli salam, ya. 5 syarat jual beli salam. 5 syarat di sini itu lebih kepada barang, ya, lebih kepada barangnya, bukan kepada akadnya, ya, bukan kepada akadnya, bukan kepada akad salam. Nanti kalau pada akad salam itu perkataan al-muallif thumma li sihhati al-muslimi fihi 8 syara'id, ya. Dalam cetakan yang lain thumma li sihhati salam fihi 8 syara'id, ya. Kemudian untuk sahnya jual beli salam itu ada 8 syarat. Ya, ini nanti syarat yang tertuju pada akad salamnya. Tapi kalau ini fi ma takamala fihi 5 syara'id, ya, ini tertuju pada barangnya, ya, atau muslam fih bahasa Arabnya, ya, al-muslamu fih. Nah, yang pertama ayyakun madbutan bis-sifah. Nah, yang pertama hendaknya dia itu madbut, ya, bis-sifah, ya. Madbut maksudnya di sini jadi sifatnya itu telah apa? Pasti, ya, rinci sifatnya. Nah, jadi jelas, madbut, ya. Madbut bisa berartikan disiplin, bisa berarti teliti, ya, pas. Nah, jadi sifatnya itu harus jelas dan pasti, ya. Sifatnya harus jelas dan pasti. Adapun barang yang tidak jelas sifatnya, maka ini jual beli salamnya tidak sah, ya, jual beli salamnya tidak sah, ya, karena barang itu harus madbut bis-sifah, harus dipastikan dengan sifat, ya, harus batasi dengan sifat yang jelas, ya. Nah, misalnya tadi Anda mau beli apa, saya butuh HP, ya, mereknya apa, Samsung misalnya, Samsung berapa, ya, A30 A20 misalnya, ya, taib. Nah,
yang warnanya apa misalnya, ya, warnanya begini dan begini. Kemudian kameranya berapa, misalnya berapa megapiksel misalnya. Jadi jelas, ya. Nah, baik. Jadi sifatnya harus jelas, pasti. An yakuna madbutan bisifah. Hendaknya barang tersebut itu, ya, madbut bisifah, yakni disifati dengan pasti, dengan jelas, ya. Nah, yang kedua, ya, jadi barang-barang yang sifatnya tidak bisa ditentukan karena sering berubah-ubah misalnya, maka ini tidak boleh, ya, dijadikan sebagai barang dalam salam, dalam jual beli salam, ya. Jadi barang yang sifatnya berubah-ubah, gampang berubah-ubah, ya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai barang yang dijual beli dengan salam karena sifatnya berubah-ubah, ya. Yang kedua, wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Wa ayyakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi atau la yakhtalit bihi ghairuhu. Hendaknya dia berupa jenis yang tidak bercampur dengan yang lainnya, yang tidak bercampur dengan yang lainnya, ya. Karena kalau barang tersebut itu bercampur dengan yang lainnya, ya, ini tidak bisa dipastikan takarannya, susah, ya, sulit, ya, kecuali emang itu bisa dipastikan takarannya, ya. Nah, misalnya apa ini, jual barang yang dia itu bercampur dengan yang lainnya. Nah, ini yang mana akan sulit untuk menakarnya, ya. Mungkin saat ini hampir tidak didapatkan seperti ini. Artinya semua saat ini barang-barang yang tercampur dengan yang lain itu bisa ditakar, ya. Kalau dahulu itu susah, ya. Kalau bercampur dengan yang lain itu susah takarannya, ukurannya yang ini seberapa, ukurannya yang ini seberapa, ya. Nah, tapi saat ini bisa jadi, ya, yang seperti ini itu tidak didapatkan, ya. Nah, karena saat ini semuanya bisa diukur dengan lebih mudah. Tapi kalau ada barang, ya, yang dia itu satu jenis yang bercampur dengan yang lainnya sehingga sulit, ya, untuk menentukan campurannya, ukurannya, maka ini ini tidak dibolehkan, ya, untuk dijual belikan. Nah, kalau di kitab yang lain disebutkan, misalnya contohnya adalah al-ma'junat, ya, yakni adonan-adonan, ya, menjual adonan, ya, jual adonan roti, ya, adonan seperti sekarang ada yang jual beli bumbu, ya, yang sudah biasanya itu bumbu yang sudah siap itu, ya, dicampur ini, ya. Ini kalau jual belinya dengan salam itu tidak boleh karena tercampur dengan yang lainnya, ya. Nah, tapi kalau jual belinya kontan, ya, nggak masalah, ya. Jual belinya kontan kan jelas, dan dia ngambil ini, ini belinya, saya beli yang tadi itu, ya. Tapi kalau jual beli yang dengan jual beli salam, ya, untuk sesuatu yang bercampur-campur tadi itu tidak boleh karena tidak bisa ditentukan ukurannya, ya. Sifatnya jadi tidak mundhabit, ya, tidak pasti. Baik.
walam tadkhuluhun nar li ihalatihi. Ya. Dan yang ketiga, tidak masuk kepadanya api untuk merubahnya. Yakni barang-barang yang dibutuhkan untuk dimatangkan dengan api. Ya. Nah, misalnya ikan bakar misalnya ya, atau sate ya, ini kan ukuran apinya nggak jelas, apakah apinya terlalu besar, apakah apinya terlalu kecil ya. Nah, ini tidak jelas ya, sehingga akan sulit untuk menentukan sifat ya dari barang tersebut ya. Saya ingin sate yang tidak terlalu matang tapi juga tidak terlalu mentah. Ini kan susah ya untuk menentukannya. Apinya harus seperti apa, itu susah. Maka jual beli sate dengan salam itu tidak boleh ya, karena dia termasuk barang yang terkena api ya, untuk mematangkannya, untuk merubahnya ya. Nah, ini jual beli salam ya seperti ini itu tidak boleh karena susah ya. Nah, terutama dahulu itu masaknya itu pakai apa? Masaknya itu kan pakai kayu. Ya kadang terlalu panas, kadang kurang ya. Kalau sekarang mungkin bisa ditentukan ya panasnya ya. Karena menggunakan kompor gas misalnya bisa ditentukan. Kan ada ukurannya tuh, panasnya segini. Ya, semuanya panasnya segitu. Ya. Nah, kalau dahulu tidak. Ya, kalau dahulu tidak. Karena dengan menggunakan kayu, jadi susah. Jadi yang syarat yang kedua dan ketiga ini mungkin saja saat ini bisa ya untuk dipastikan ya kadar campurannya seperti apa, misalnya untuk yang kedua tadi ya, kadar campurannya seperti apa. Nah, kalau dahulu mungkin susah, tapi kalau saat ini bisa. Nah, kemudian ini syarat yang keberapa ini? 4 atau ketiga? Sekarang yang keempat ya. Wa alla yakuna muayyanan, wa alla yakuna muayyanan. Ya. Dan tidak muayyan ya, tidak tertentu. Tidak muayyan, yakni tidak tertentu. Di sini ada catatan kakinya. Ay ainan hadirah yusharu ilaiha li'anna al-asla fi haqiqati salam kaunuhu dainan. Muayyan ya, tidak tertentu barangnya, maksudnya ya ini barang yang hadir saat itu yang ditujukan ya kepadanya. Ya misalnya dia mengatakan saya ingin membeli jeruk misalnya ya dari kebun ini. Saya ingin membeli jeruk dari kebun ini. Nah, dipastikan ya, maka ini tidak boleh jual beli salam dengan menentukan barangnya ya. Ya ini maksudnya menentukan barangnya dengan diisyaratkan kepadanya ya, dengan dibatasi ini saja ya, saya ingin beli jeruk ya, tapi dari kebun yang ini saja. Maka ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena bisa jadi jeruk-jeruk yang ada di kebun ini nanti terkena penyakit, akhirnya rusak. Ya, akhirnya rusak. Nah, sehingga tidak bisa mendatangkan jeruk yang seperti disepakati di awal. Ya. Atau misalnya saya ingin beli beras dari ya tumpukan yang ini. Ya, misalnya.
saya ingin beli beras tapi dari tumpukannya sebelah sini, ya. Nah, kemudian dikasihkan harganya, ya. Atau dari kebun yang ini, ya, dari sawah yang ini misalnya, ini nggak boleh ditentukan seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi nanti akan terjadi sesuatu pada benda yang telah ditentukan tadi, sehingga akan menjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, ya. Nah, kalau terjadi apa-apa dengan barang tadi, ya, akhirnya pembeli komplain, loh kok datangnya seperti ini, ya, kan sifat yang saya inginkan seperti ini, seperti yang kita sepakati di awal, ya. Kata penjual, kan Anda dahulu yang menentukan ingin di sini, ya. Nah, misalnya, baik, maka tidak boleh ditentukan barangnya, ya. Karena pada asalnya jual beli itu jual beli hutang, ya. Nah, jadi tidak perlu ditentukan jenisnya. Maksudnya dibatasinya, ya, pembatasannya ditentukan dengan diisyaratkan, ya, misalnya nggak boleh. Tapi dia cukup mengatakan saya ingin beli jeruk, ya, yang dari jeruk Garut misalnya, saya ingin beli jeruk Garut, ya, kemudian sekian kilo, ya, sekian kilo, dan harus ada pada hari sekian, ya, dengan jumlah sekian, ya, di tempat fulan nih misalnya. Nah, ya, tidak perlu ditentukan jeruk dari jeruk Garut tapi dari kebun ini misalnya, tidak, ya. Karena ini akan terjadi sesuatu kalau ada sesuatu yang mengenai jeruk tadi. Nah, jadi wa alla yakuna muayyanan, ya, jadi tidak ditentukan, ya, dengan mengisyaratkan kepada barang tertentu ketika jual beli salam ini, ya. Kalau jual beli kontan, ya nggak masalah jual beli kontannya. Kalau jual beli salam, tidak. Naam. Wa alla yakuna muayyanan ay 'ainan hadiratan yusharu ilaiha li'anna al-asla fi haqiqatis salam kaunuhu dainan. Nah, yaitu 'ainan maksudnya adalah dia itu hadir, diisyaratkan kepadanya, yaitu tidak boleh, ya, ditentukan seperti ini. Wala min muayyanin, nah, wa alla yakuna tadi sifat yang keempat, syarat yang keempat ini, wa alla yakuna al-muslimu fihi muayyanan, ya, hendaknya muslim fi itu bukan muayyan, bal dainan, ya, tetapi harus dain, ya. Maksudnya apa? Barangnya itu dain, ya, hutang nanti, bukan ini saat ini, ya, bukan saat ini ada. Di sini diberikan contoh. Falau kana muayyanan ka aslamtu ilaika hadha thawba mathalan fi hadha al-'abdi falaysa bisalamin qat'an wa la yan'aqidu aidan bay'an fil azhar, ya. Kalau misalnya dia bilang saya membeli, ya, dengan baju ini, ya, secara salam budak Anda yang ini misalnya, budak Anda yang ini, ya, atau mobil Anda yang ini, saya membeli, ya, dengan dengan baju saya ini, bajunya mahal misalnya, ya, mobil Anda ini atau motor Anda yang ini, ya, maka ini bukan jual beli salam, tidak sah, karena barangnya tuh diisyaratkan, ditentukan, ya, di situ. Nah, ini barang yang ditentukan, ya. Yang kelima, wala min muayyanin, dan bukan pula dari sesuatu yang telah ditentukan, ya. Wala ayyakuna min muayyanin
dan bukan pula dari ya sesuatu yang ditentukan. Ya, bedanya dengan yang keempat sama yang kelima apa nih? Jadi kalau yang keempat tadi ya itu telah ditentukan ininya, barangnya. Kalau yang kelima itu barangnya tidak ditentukan, tapi dari lingkungan yang ditentukan ya. Seperti contoh yang pertama tadi ya, saya kembali ke contohnya berarti. Ya, seperti misalnya saya beli beras tapi dari tumpukan yang ini. Berasnya yang mana tidak ditentukan, tapi yang jelas dari tumpukan ini misalnya ya. Mungkin bagian atasnya, bagian bawahnya, atau bagian pinggirnya, bagian kanannya, ya. Tapi yang jelas apa? Dari tumpukan ini, misalnya. Ya. Saya beli beras dari tumpukan yang ini, salam. Nah, maka ini apa? Juga tidak boleh. Kalau yang tadi langsung ditentukan barangnya. Langsung ditentukan barangnya. Karena asal daripada jual beli salam itu adalah dain. Kalau barangnya ditentukan itu berarti jual beli langsung, gitu ya. Jual beli langsung, bukan jual beli salam. Ya. Karena barangnya sudah ada. Ya, barangnya sudah ada, harganya juga ada. Udah langsung ya. Jual beli langsung misalnya. Nah, sudah beres. Ya, jadi bukan jual beli salam. Karena jual beli salam itu adalah jual beli dain. Ya. Nah, ini syarat-syarat dalam jual beli salam yang berkaitan dengan barang. Ya, berkaitan dengan barang. Jadi barang yang dijadikan sebagai akad salam itu memiliki 5 syarat. Barang ini dalam istilah salam disebut dengan al-muslamu fih, ya, al-muslam fih. Nah, ya. Baik. Dan setelah itu akan dibahas tentang syarat-syarat dalam akadnya, ya, yang ada 8 di sini. Thumma li sihhatis salam fihi 8 syarat. Kemudian untuk sahnya jual beli salam itu ada 5 syarat. Ya, ada 8 syarat ya. Ayasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifat allati yakhtalifu biha thaman wa yadhkura qadrahu bima yanfil jahala anhu wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi wa yakuna mawjudan 'inda al-istihqaqi fil ghalib wa yadhkura mawdi'a qabdihi wa yakuna thamanu ma'luman wa yataqabada qabla at-tafarruqi wa yakuna aqdu as-salami najizan la yadkhuluhu khiyaru syarti. Ya. Ini contoh-contoh atau syarat-syarat dalam akad salam, ya, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya, ya. Untuk kesempatan kali ini kita sampai di sini dulu tentang jual beli salam. Ya, intinya jual beli salam itu adalah jual beli yang uangnya di depan sementara barangnya itu diakhirkan tapi ditentukan sifatnya, ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, ya, insyaallah. Nah, apakah itu tidak termasuk kepada jual beli dengan dua harga yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana tentang itu? Ya. Kita menjual kalau kontan 500.000, tapi kalau diutang misalnya jadi 520.000 misalkan. Apakah seperti itu boleh? Ya. Jual beli dengan dua harga yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, seperti diantaranya hadis Imam At-Tirmidzi, ya, yang melarang untuk jual beli, menggabungkan antara jual beli dan hutang. Ya. Yang dilarang di sini adalah ketika dia menyebutkan dua harga dan disepakati
ya jual beli tersebut tanpa ditentukan salah satu dari dua harga tadi. Ya, misalnya Anda menjual, saya mau menjual motor ini. Ya, kalau Anda membelinya dengan kontan, saya akan jual 14 juta misalnya. Tapi kalau Anda membelinya dengan kredit, ya sekian tahun, maka akan saya beli dengan saya akan jual dengan harga 18 juta misalnya. Ya, dengan cicilan sebagai berikut. Nah, kemudian dia menyepakati, oke lah, saya ambil motornya. Ya. Tapi tidak ditentukan harganya di awal. Harga yang mana yang Anda inginkan? Harga yang kontan atau harga yang kredit? Ya. Maka jual beli seperti ini itu haram, nggak boleh. Ya. Nah, terkadang terjadi seperti itu karena mungkin saking menggampangkan, ya, atau mungkin karena teman dekat, atau mungkin karena sudah kenal, ya, sehingga ketika Anda, ini berapa nih, ya, Anda katakan, oh itu 15 nih kalau kontan, atau 20 lah kalau mau dicicil 20. Yaudahlah, saya ambil yang ini, ya udah ambil aja, tanpa ditentukan harganya di depan, ya, dia itu mau kontan atau mau kredit, ya, maka ini jual beli yang haram, tidak boleh. Ya, dilarang karena apa? Karena ini bisa membuka pintu perselisihan nantinya. Ya, Anda menginginkan harga yang lebih, misalnya Anda ingin harga yang lebih mahal, ya, yaitu dengan kredit, tapi ternyata dia malah bayarnya harga yang lebih murah, ya, misalnya ini dikasih 7 juta dulu, ya, sisanya 8 jutanya besok. Anda mengatakan, loh, Anda kan tidak secara langsung, ya, kan Anda mencicil misalnya. Loh, itu kan cicil 2 kali saja, masa nggak boleh harga segitu? Akhirnya jadi jadi cekcok, ya. Anda mengatakan tetap saja nggak boleh. Yang jelas kalau dicicil ya tetap nggak boleh, harus 20 juta. Mau dicicil 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya. Nah, maka yang seperti ini nggak boleh. Tapi kalau ditentukan dari awal, ya, Anda mau harga yang mana? Yaudah, saya harga yang 15 juta saja misalnya. Kalau begitu Anda harus bayar kontan, ya nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa, karena ketika Anda menyebutkan dua harga tadi, ya, itu belum terjadi akad. Anda baru menawarkan saja. Akad itu terjadi kalau sudah ada ijab dan qabul. Jadi kalau belum ada ijab dan qabul, belum terjadi akad. Itu hanya sekedar penawaran saja. Ya, ard, ya, arada, ya, ardul bai'. Jadi belum terjadi aqdul bai', ya. Karena kalau aqdul bai' itu harus ada ijab dan qabulnya. Nah, tapi kalau Anda sedang menyebutkan dua harga, ya, dan dia belum menentukan salah satu dari dua harga tadi, maka belum terjadi jual beli. Nah, maka sekedar menyebutkan dua harga tadi tidak masalah, tapi akad itu harus ditentukan di atas harga yang mana, ya, akad itu akan dibangun, ya, apakah di atas harga kontan atau harga kredit tadi. Nah, kalau sudah ditentukan salah satunya, maka berarti jual belinya di atas akad tersebut dan mengikuti akad tersebut, ya. Tapi kalau belum ditentukan, ya, maka tidak boleh, ya, barang itu diambil misalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.